Setelah Se Musang memeriksa dan mendapati beberapa bawahannya telah tewas, ia segera menuju area surgawi utara. Meski kecemasan tercermin dalam raut wajahnya, namun ia mencoba mengesampingkan kecemasan itu. Dalam perjalanan, Se Musang menghentikan langkahnya karena merasakan keberadaan seseorang. Ia meminta orang tersebut untuk segera menunjukkan diri. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui orang yang tengah bersembunyi itu ternyata pemimpinnya. Perdebatan singkat terjadi antara mereka. Pada akhirnya, kapten tentara bayaran itu tidak ingin ikut membalaskan dendam kematian rekan-rekannya. Se Musang merajam dan kembali melanjutkan niatnya setelah memberikan sebuah penghinaan serta pelajaran kepada pemimpinnya itu. Sementara itu, di tempat lain, Temukang sangat terkejut dengan kecepatan serangan yang telah dilancarkan oleh Jin Muon. Tak hanya itu, saat melihat lukanya, Temukang semakin terkejut dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan serangan Jin Muon. Temukang adalah manusia yang diciptakan oleh malam sunyi untuk tidak dapat mati. Luka apapun yang ia terima seharusnya kembali pulih seperti saat mendapatkan luka dari Dam Suchon. Namun, kemampuan regenerasi itu tidak berguna ketika mendapatkan luka dari ketua sekte surgawi utara kelima, Jin Muon. Tatapan tajam Temukang terkunci kepada Jin Muon. Ia segera bergerak dengan kecepatan tinggi seraya mempersiapkan sebuah serangan. Saat melancarkan sebuah pukulan kepada Jin Muon, ia kembali dibuat terkejut karena Jin Muon mampu menghindari serangan tersebut. Temukang mengangkat kedua tangannya. Ia kembali melancarkan sebuah pukulan kepada Jin Muon yang masih merangkak di tanah setelah sebelumnya berhasil menghindari serangannya. Namun sekali lagi Jin Muon mampu menghindari serangan tersebut. Temukang kembali menyerang secara membabi buta. Setiap serangan yang ia lancarkan tak satu pun dapat mengenai Jin Muon, hingga membuat Temukang sang iblis kekacauan itu diselimuti amarah. Di tempat yang tidak jauh, Enhasol menatap penuh kekaguman serta terselimuti rasa ketidakpercayaan. Jin Muon yang selama ini ia kira lemah, ternyata dapat bertarung dengan orang yang telah mengalahkannya. Bahkan sampai saat ini, meski Jin Muon mengeluarkan teknik bela dirinya, Enhasol maupun Temukang tidak dapat merasakan ki dari Jin Muon. Hal tersebut menjadi salah satu rahasia teknik bela diri 10.000 bayangan yang dipelajari Jin Muon dari batu 10.000 roh. Temukang melompat. Dari ketinggian itu, ia mengalirkan serta memadatkan energi ke tangannya. Perlahan sebuah gelombang energi berbentuk angin tercipta. Hujan kehancuran. Teknik tersebut dilancarkan oleh Temukang. Jin Muon yang menjadi target serang tersebut dibuat bimbang. Setelah memprediksi serangan yang datang, bahkan dengan menggunakan teknik leluhurnya, serangan dari Temukang tidak akan mampu ia hindari semuanya. Jin Muon memalingkan pandangan kepada Enhasol. Ia merasa dirinya harus melindungi wanita yang telah ia anggap berharga baginya itu. Setelah kembali memalingkan pandangan, Jin Muon yang tengah kebingungan itu secara tidak sengaja melihat huruf-huruf kerajaan bulan rendah di puing-puing bangunan. Sebuah teknik tertulis dalam puing-puing bangunan yang menjadi bagian dari sekte surgawi utara itu. Keadaan pun memaksa Jin Muon menggunakan teknik akhir pedang teduh gelombang kehancuran, meski tanpa berlatih sedikit pun. Setelah menggunakan teknik yang diwariskan oleh leluhurnya itu, pusaran bayangan muncul di sekitar tubuh Jin Muon. Bak ombak bayangan sembari melindungi Enhasol, Jin Muon menebas serangan yang datang ke arahnya.
Seakan menyatu dengan bayangan, Jin Muon menebas setiap serangan yang datang dengan sebuah ancaman itu. Tae Mu Kang dan Se Mu Sang yang pada saat itu telah tiba dan ikut menyaksikan, diam terpaku. Setelah berhasil menebas semua serangan yang dilancarkan oleh Tae Mu Kang, Jin Muon menggenggam erat pedangnya serta menunjukkan sikap tubuh yang siap untuk sebuah serangan. Segera setelah itu, Jin Muon membenamkan kaki dan dengan satu hentakan, ia melesat menuju sang iblis kekacauan.